Apa kabar pemirsa JBTV? Kembali menyapa Anda di program Wisata Religi yang pasti akan menambah pengetahuan kita akan penyebaran agama Islam kala itu. Kali ini kita akan mengangkat sosok Syekh Jumadil Kubro, tokoh ulama besar yang disebut sebagai moyangnya para wali di Jawa. Berikut kisah dari Syekh Jumadil Kubro yang berhasil dirangkum tim JBTV. Syekh Jumadil Kubro merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia adalah seorang tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara dan konon merupakan keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa abad dan cerita rakyat, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai bapak para wali songo. Karena beberapa wali songo yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Sunan Giri atau Raden Paku konon adalah cucunya. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya atau keturunan keempat. Sasaran kegiatan dakwah Syekh Jumadil Kubro yang pertama kali adalah di lingkungan Kerajaan Majapahit, yaitu daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Selama berdakwah di Nusantara, Syekh Jumadil Kubro kerap mendapat tantangan dan kesulitan. Dalam beberapa literatur, Syekh Jumadil Kubro yang merupakan salah satu ulama besar di zamannya ini kemudian menghadap ke Sultan Muhammad sebagai penguasa kekhalifahan Turki Utsmani saat itu. Setelah berkonsultasi, Sultan Muhammad lalu mengundang beberapa tokoh ulama yang memiliki karomah guna membantu perjuangan dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara. Mereka terdiri atas 9 orang ulama, diantaranya Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Jumadil Kubro, Maulana Ahmad Al-Maghrubi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Al-Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Alayuddin, Syekh Subakir. Dan ke-9 wali ini disebut sebagai Wali Songo. Tumenggung Salim Singomoyo merupakan salah satu tokoh masyarakat pada zaman Kerajaan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Beliau yang membantu Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di lingkungan Majapahit maupun di Pulau Jawa. Karena mengubah kepercayaan orang tidak mudah, sehingga Syekh Jumadil Kubro mengalami kendala dan kesulitan. Karena saat itu Kerajaan Majapahit mayoritas penganut agama Hindu yang kuat. Dengan keberadaan Tumenggung Satim Singomoyo, maka sedikit demi sedikit masyarakat Kerajaan Majapahit akhirnya memeluk agama Islam. Karena pengaruhnya dalam memberikan pencerahan, maka Syekh Jumadil Kubro disegani para pejabat Kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro diyakini selain menyebarkan ilmu agama, juga menurunkan ilmu kedikdayaan bagi para murid-muridnya. Sehingga tak heran saat wafat, konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan di antara makam pejabat Kerajaan Majapahit. Komplek makam Troloyo merupakan lahan yang mempunyai luas sekitar 3,5 acre atau 152.000 kaki persegi. Masing-masing komplek dikelilingi oleh tembok khas Majapahit dan memiliki 4 pelataran atau 4 komplek makam yang cukup luas. Antara komplek satu dengan komplek yang lainnya dihubungkan dengan jalan setapak yang melambangkan keterhubungan antar komplek. Pada nisannya terdapat kutipan ayat Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Al-Imran 185. Sedangkan nama Syekh Jumadil Kubro malah tak tertera pada nisan. Namun haulnya digelar rutin, penziarah berdatangan setiap malam Jumat Legi. Selain di Troloyo, makam Syekh Jumadil Kubro ada di beberapa tempat. Sebuah makam tua di antara Tambak, daerah pesisir pantai di Terbaya, tidak jauh dari Semarang, diyakini penduduk sekitar sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Makam keramat lain berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgo. Keberadaannya disertai cerita lisan yang beredar di kawasan itu. Sementara itu, kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan. Makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo yang paling umum diakui makam ini paling sering dikunjungi penziarah. Demikian informasi terkait Syekh Jumadil Kubro versi JBTV. Semoga kita dapat meneladani sikap teladan dan ketekunan beliau dalam menyebarkan agama Islam kala itu. Kami, segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.
Kita jumpa lagi di edisi berikutnya yang lebih menarik dan lebih bermakna. JBTV selalu di hati dan dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.